kita dengarkan Mau'izatul Hasanah atau siraman rohani yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Al-Hajj Bapak Purnawira Amin LCMA. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Monggo Pak Kiai. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah majelis walimatun nikah, wabil khusus yang sangat saya muliakan sahibul bait, yaitu Bapak Lulut dan istri, dan juga yang saya hormati Bapak Salim dan istri selaku besan, dan yang sangat kita cintai dan kita banggakan kedua anak kita, kedua mempelai kita, yaitu Ananda Gita dan Dwi Mas, yang pada hari ini secara resmi telah menjalankan satu sunnah Nabi, yaitu akdun nikah. Kita doakan para bapak dan ibu sekalian, semoga kedua ananda kita ini yang baru saja melakukan akdun nikah, supaya diberikan umur yang panjang, kesehatan, kekal jodohnya, kemudian dikaruniai keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita sama-sama menjadi saksi atas berlangsungnya pernikahan Ananda Gita dan Dwi Mas. Mudah-mudahan saksi kita ini dicatat oleh Allah sebagai nilai amal ibadah kita. Para bapak ibu sekalian, tentunya kita sebagai orang yang pernah melakukan prosesi akdun nikah sudah tahu garam, asam, manis, pahitnya sebuah bahtera rumah tangga. Tetapi Ananda Gita dan Ananda Dwi Mas ini akan mengarungi bahtera lautan rumah tangga yang sangat panjang, yang sangat jauh. Sampai kapan? Tidak ada yang tahu. Kita semua pengennya perkawinan ini pertama terakhir di dunia dan di akhirat. Karena itu kepada Ananda Gita dan Dwi Mas, karena perjalanan rumah tangga yang sangat panjang, nanti pasti ada kerikil-kerikil tajam, ada cobaan ujian, karena Allah sudah nyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, bahwa kehidupan, kematian itu Allah ciptakan adalah sebagai ujian. Jadi nanti Ananda Gita dan Dwi Mas harus pinter
harus bisa melewati ujian. Ujian itu akan terus datang selama kita masih hidup. Jangankan hidup, mati aja masih diuji oleh Allah. Karena itu mudah-mudahan hari ini Ananda Gita dan Dwi Mas kita kasih bekal, biar perjalanannya dalam bahtera rumah tangga tidak kehabisan bekal. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, karena itu kepada dua Ananda kita, bekal yang pertama dan bekal yang paling baik itu adalah bekal takwa, di mana kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu dengan bekal yang paling baik, yaitu bekal ketakwaan. Ini bekal yang paling baik dan ini sudah Allah tuliskan dalam Al-Quran. Apa itu ketakwaan? Yaitu menjalankan semua perintah Allah dengan sempurna, meninggalkan semua larangan Allah dengan sempurna. Maka insya Allah Ananda Gita dan Dwi Mas tidak akan kehabisan bekal kalau bekalnya apa? Takwa. Jadi semua perintah Allah jalanin, semua larangan Allah kita apa? Tinggalkan. Hari ini Ananda Dwi Mas resmi sebagai imam dan Ananda Gita sebagai makmum. Yang namanya imam ada di depan, karena itu imam tidak boleh salah. Karena kalau imamnya salah, pasti makmumnya ikut apa? Salah. Oleh karena itu jadilah imam yang baik. Ketika takbir yang baik, ketika sujud yang baik, sehingga makmumnya pun ikut baik. Dan imam yang baik adalah ketika melakukan kesalahan, nanti ditegur oleh makmum, maka jangan marah. Ya, jangan marah. Itu imam yang baik. Banyak nanti kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh imam. Umpamanya imamnya di rumah tidak mau sholat, kemudian Ananda Gita negur, jangan marah. Karena kita menjadi imam yang baik. Kalau nanti imamnya berperilaku kasar, Ananda Gita sebagai makmum memberikan peringatan, jangan marah. Karena kita ingin rumah tangga ini adalah baik dan bahagia. Begitu juga kepada Ananda Gita, hari ini resmi sebagai apa? Makmum. Makmum wajib ngikut imam selama imamnya benar. Kalau nanti imamnya tidak benar, wajib kita tidak ikutin. Umpamanya ada imam nyuruh jangan sholat, ada imam nyuruh jangan puasa, ada imam nyuruh nyolong. Banyak kan sekarang istri-istri disuruh apa? Nyolong, suruh jadi pencuri, suruh jadi penjahat. Sebagai makmum jangan mau, karena itu sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam yang baik, makmum yang baik, Ananda Gita, kalau kemarin kemana-mana ridhonya Pak Luhut dan ibu orang tua, izinnya ke orang tua. Tapi mulai hari ini imam Ananda Gita adalah Ananda Dwi Mas. Izinnya sama suami. Apapun yang dilakukan, izin kepada suami. Ridhonya segala langkah istri itu ada di ridho suami. Pintu surga pun itu terbuka karena ridho suami. Jadi jangan pernah keluar kemana-mana tidak izin. Termasuk Ananda
Gita mau puasa sunnah ya. Ananda Gita mau puasa sunnah, izin dulu sama suami. Kanda, besok hari Senin Ananda pengen puasa, boleh enggak? Kalau kata suami, boleh, lakukan. Kalau kata suami, jangan dilakukan. Itu perkara apa? Sunnah. Apalagi perkara-perkara tebang mau berangkat nenangga umpamanya ya. Termasuk juga ke rumah orang tua. Umpamanya orang tua Ananda Gita sakit, kemudian suaminya nggak ada di rumah, tidak bisa berangkat sekonyong-konyong karena ada orang tua kita sakit tanpa ada izin daripada suami. Orang tua pun tidak boleh marah, tidak boleh membenci anaknya. Jangan sampai begini, anak gua udah urusin dari kecil, nikah gua nikahin, gua sakit batin di longok umpamanya ya. Tunggu, karena anak putri kita punya apa? Suami. Nanti nunggu minta izin apa? Suami. Tetapi kalau kita yakin Pak Ananda Dwi Mas ini adalah suami yang soleh, tidak ada kata tidak diizinkan selama Ananda kita melakukan yang baik-baik. Sudah pasti diizinkan. Termasuk minta izin puasa tadi ya. Kalau suami yang soleh silakan. Kalau perlu imam ngajak makmum apa? Melakukan ibadah puasa. Nah para bapak dan ibu sekalian, karena itu ada satu riwayat mengatakan idza tazawwajal abdu faqad kammala nasfaddin. Apabila ada seorang hamba menikah, maka dia sudah sempurna setengah agamanya. Falyattaqillah fin nisbil baqi. Jadi Ananda Dwi Mas dan kita sudah sempurna nih agamanya setengah. Setengah lagi apa? Bertakwa. Bertakwalah kepada Allah. Jadi kalau kita bertakwa, maka menjadi manusia yang sempurna agamanya dengan sebab dia menikah. Insya Allah mudah-mudahan ya para bapak dan ibu sekalian, hari ini sudah setengah, besok selama perjalanan bertakwa, bekal yang terbaik akan sempurna dia punya agamanya. Karena itu yang kedua, Ananda Dwi Mas dan kita, jadikan nikah ini adalah ladang ibadah, ladang mengikuti sunnah Nabi. Semuanya kalau niatnya ibadah berpahala, nggak ada yang sia-sia, nggak ada. Karena itu niatin nikah ini adalah ladangnya ibadah. Bismillah, niatin bismillah. Di mana ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. Dengan bismillah tidak akan kamu dapatkan kesulitan, kesusahan, mudarat, baik dari langit maupun dari bumi. Ya nanti Mas ngapa-ngapain apa? Bismillah. Termasuk nanti malam. Ya, Dimas, jangan lupa nanti malam baca apa? Bismillah. Udah tahu doanya? Kalau belum tahu minta Ustaz Sinuan ntar. Baca bismillah. Kalau perlu nanti sebelum berhubungan intim, berwudu terlebih dahulu, sholat sunat hajat. Karena orang Pak pasti pengen benih-benih yang ditanam ini menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Kalau pengen Ananda Dimas, Ananda Gita, anaknya nanti dilahirkan soleh dan solehah, maka cara membikinnya pun harus dengan yang soleh, yaitu bismillah, berwudu, sholat sunat hajat. Dah lillah. Itu pahala, bukan hanya nikmat di dunia, tapi itu berpahala. Nanti 1.000 rupiah, 1.000 rupiah,
100.000 rupiah. Ananda Dimas bekerja mencari nafkah, niatnya buat istri, buat anak, itu pahala. Ananda Gita masak 1 butir beras yang dimasak karena ikhlas lillahi ta'ala ibadah, itu 1 butir beras sudah bernilaikan pahala. Karena itu niatkan ini adalah ladang ibadah. Insya Allah kalau ibadah nggak ada yang sia-sia. Kemudian yang ketiga, bahwa jadilah orang ketika menikah itu merasa mendapatkan ketenangan, bukan malah sebaliknya. Saya yakin kedua mempelai kita ini, Bapak Ibu sekalian, menikah berdasarkan cinta, ya. Kalau cinta nggak akan pernah bosan. Kalau cinta nggak akan pernah lelah. Kalau cinta apa saja semuanya enak. Karena itu sesuai dengan firman Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Jadilah Ananda kita litaskunu, untuk menenangkan Ananda Dimas. Ya, jangan jadi istri malah buat suami kagak betah di rumah karena istrinya tidak membuat tenang. Pulang dari mana-mana berantem, pulang dari mana-mana tidak pernah disuguhi apa-apa. Istri yang solehah ketika dia melihat suaminya pulang kerja, senyuman saja sudah bernilaikan sedekah, dan itu ibadah. Suami kan di mana-mana di luar capek bekerja, paling tidak dijadikan baiti jannati, rumahku ini adalah surgaku. Karena itu makanya Allah bilang azwajal litaskunu. Kenapa kita harus menikah? Karena supaya mendatangkan ketenangan. Bukan menikah itu menjadi malah gundah gulana. Ya, Ananda Dimas sudah punya sarang sekarang. Jangan mencari sarang orang lain. Udah punya rumput sekarang, jangan melihat rumput tetangga lebih apa? Lebih hijau. Maka insya Allah kalau niatnya lias kunu, mencari ketenangan, ini akan Allah berikan kelancaran dan kemudahan. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, yang berikutnya adalah janji Allah. Ananda Dimas dan kita jangan khawatir. Orang menikah itu sudah dijanjikan oleh Allah, sudah dicukupkan rezekinya. Di mana kata Allah, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Ini firman Allah surah An-Nur ayat 32. Kata Allah apa? Kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Jadi yakin Ananda Dimas dan kita dengan menikah, rezeki itu akan melimpah dan datang. Jangan lupa selalu terus meminta kepada Allah. Tadi alhamdulillah ya, Ananda kita sudah diawali dengan beristighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Terus lakukan selama berumah tangga. Banyak-banyak beristighfar. Nabi sudah janji, man lazima al istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Siapa orang yang membiasakan istighfar, Allah jadikan baginya segala kesulitan-kesulitannya, Allah berikan jalan keluar. Jadi jangan takut. Ya, tadi sudah alhamdulillah, saya senang Ananda kita tadi sudah diawali dengan istighfar. Insya Allah dengan istighfar segala kesulitan-kesulitan Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dengan istighfar ini akan Allah karuniai rezeki dari mana yang tidak pernah dia duga. Karena itu jangan ditinggalin wirid yang sangat baik. Beristighfar ya.
Nanti kalau ada apa-apa, istighfar aja udah yang baik. Karena kita yakin bahwa kita banyak dosa, maka dengan istighfar dosa ini akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para bapak dan ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan ya, dengan kondisi COVID-19 ini, negara kita sekarang ini kondisi seperti ini. Karena itu kita semua, kita minta kepada Allah ya, supaya negara kita menjadi kembali seperti sedia kala. Apalagi Ananda Dimas dan kita ini, orang-orang pada takut nikah karena corona ya, tapi karena lillahi ta'ala sunnah Nabi insya Allah. Terus nanti Ananda kita dan Dwi Mas, kalau di pertengahan jalan rumah tangga ada masalah, angkat kedua tangan, gelar sejadah, ambil wudhu, sholat hajat, minta sama Allah. Karena dialah tempat kita beribadah dan dialah tempat kita meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sekali-kali curhat di media sosial. Kadang-kadang kan orang sekarang gitu Pak ya, kalau lagi berumah tangga, lagi ada apa, ada ini, lagi marah, dia bikin status, akhirnya dibaca banyak orang. Kita hanya curhat kepada Allah, karena dialah tempat kita beribadah, dia pula tempat kita meminta pertolongan. Minta pertolongan kepada orang punya batasan, punya keterbatasan. Pamannya lagi susah, datang ke orang tua, ya sekali dua kali ditolong. Tapi kalau minta sama Allah, enggak ada batasnya. Allah paling suka sama orang yang sering minta kepadanya, dan Allah benci sama orang yang tidak mau minta kepada Allah. Tuh ya, malam yas'alillah yaghdab alaih, itu pesan Nabi. Orang yang selalu minta sama Allah, Allah senang. Orang yang tidak mau minta sama Allah, Allah benci sama orang itu. Karena itu nanti senjata kita udah berdoa aja, minta kepada Allah, karena dialah yang menciptakan kita. Dia juga yang menciptakan kita bisa menikah, dia juga yang menciptakan kita bisa mati, dia juga yang menciptakan kita bahagia, dia juga yang menciptakan kita tidak bahagia. Karena itu kita minta kepada Allah, terus berdoa. Karena itu para bapak hari sekalian, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita doakan wabil khusus buat kedua mempelai kita. Biar Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kekal jodohnya sampai di surga kelak. Panjangkan umurnya, sehat walafiat. Rezekinya berkah, dikaruniai keturunan yang soleh.